Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Novi dari Michael Consulting. Topik kali ini akan dibawakan oleh Pak Michael dari Michael Consulting dengan tema persiapan dan pengisian SPD badan. Mau tahu bagaimana persiapannya dan cara pengisiannya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan dan pengisian SPT badan. Bagaimana persiapannya? Tentu Anda perlu tahu bahwa langkah demi langkah harus kita lalui. Yang pertama tentunya Anda harus memiliki identitas perusahaan. Nah, dalam hal persiapan SPT tahunan badan, tentunya kita step awalnya adalah mengetahui identitas perusahaan. Yang harus kita siapkan apa saja? Yang pertama adalah NPWP. NPWP sendiri adalah nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar atau SKT, di mana kita akan melihat SPT PPH badan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha atau KLU dan bagaimana NPWP tersebut terdaftar sejak kapan. Nah, sejak NPWP terdaftar tentunya Anda memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT PPH baik secara massa maupun SPT tahunan badan. Nah, selain itu Anda memerlukan nomor telepon dan fax. Nah, bagi Anda wajib pajak badan, Anda memiliki nomor telepon yang harus bisa dihubungi untuk DJP mengetahui atau kantor pelayanan pajak bagaimana Anda dapat dihubungi selaku sebagai wajib pajak. Nah, kemudian periode pembukuannya. Nah, kadangkala periode pembukuan tentunya defaultnya adalah Januari hingga Desember. Nah, kadang-kadang berdasarkan SPT PPH badan, klasifikasi lapangan usaha yang berbeda akan menentukan juga nih Anda melakukan pengajuan tahun bukunya sama atau tidak. Nah, ini akan menentukan bagaimana pelaporan pembukuan Anda. Nah, kadang-kadang ada yang dari September hingga Oktober atau kebalikannya dari Oktober hingga September tahun berikutnya. Nah, kita harus lihat dulu nih bulan tersebut jatuhnya kapan ya. 6 bulan biasanya untuk menentukan tahun pajaknya kalau ada beda periode pembukuan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui identitas perusahaan, apa saja nih yang kita perlu siapkan untuk pengisian SPT tahunan badan? Nah, ada yang menyusun laporan keuangan berdasarkan tahun pajak yang ingin kita laporkan. Nah, neraca dan laba rugi komersil dan fiskal. Nah, tentunya Anda harus mempersiapkan nih secara komersil seperti apa dan secara fiskal yang sudah Anda rangkai berdasarkan aturan perpajakan tentunya pada rekonsiliasi dan ekualisasi dan sudah dilakukan bagaimana proses demi proses yang harus Anda lewati. Nah, laporan keuangan fiskal ini yang akan menentukan berapa jumlah pajak yang harus Anda bayarkan pada akhir pelaporan yaitu April tahun berikutnya. Nah, jika tahun pajak 2021, ingat Anda harus melaporkannya paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak 2021 yaitu April 2022. Nah, setelah Anda sudah mempersiapkan neraca dan laba rugi komersil dan setelah Anda melakukan rekonsiliasi, Anda harus melakukan perhitungan PPH terutang tahun tersebut ya, yaitu tahun 2021 dong. Nah, ketika Anda sudah menghitung, ingat Anda juga mengetahui angsuran nih. Nah, jika Anda sebagai wajib pajak di bawah 4,8 M, nah Anda dikenakan tarif PPH final 0,5% per bulannya. Nah, jika Anda melewati, nah gimana nih kalau di atas 4,8 M? Nah, ingat ada fasilitas dan non fasilitas. Kemudian jika Anda melewati 50 M, kabar baiknya adalah tarif pajaknya adalah 22% setelah laba rugi komersil yang sudah direkonsiliasi, yaitu laba bersih setelah rekonsiliasi fiskal ya. Oke, kemudian ketika kita sudah menghitung, nah kita lihat dulu nih, ada nggak angsuran tahun pajak berikutnya, yaitu tahun pajak berikutnya 2022.
Nah, ketika Anda sudah mempersiapkan itu, nah inilah yang dilampirkan pada saat Anda ingin melaporkan SPT tahunan badan. Dan ketika Anda melampirkan, ingat jumlah PPh yang harus Anda bayarkan harus dibayarkan sebelum Anda melaporkan SPT pajak PPh badan. Nah, kemudian bagaimana daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal tahun 2021 yang Anda harus siapkan untuk pelaporan SPT tahunan pajak badan. Nah, ketika Anda sudah melakukan perhitungan penyusutan dan amortisasi untuk aktiva yang tidak berwujud ya, kemudian Anda juga perlu melampirkan perhitungan kompensasi kerugian fiskal jika Anda ternyata dalam aktivitas bisnis, ternyata aktivitas bisnis Anda antara pendapatan dengan biaya ternyata menyebabkan kerugian. Nah, kompensasi ingat hanya bisa dikompensasikan 5 tahun ya. Kemudian jika Anda menggunakan kantor akuntan publik dan konsultan pajak ya, jika Anda menggunakan KAP, kantor akuntan publik, ingat Anda perlu minta NPWP-nya dan NPWP akuntan publik jika Anda diaudit. Nah, selain itu, jika ada suatu kondisi di mana ternyata Anda menggunakan konsultan pajak, nah, jangan lupa melampirkan NPWP konsultan dan NPWP konsultan pajaknya. Jadi NPWP kantor dan NPWP konsultan pajak apabila menggunakan. Kemudian jangan lupa jika Anda diwakilkan, nah ada juga NPWP kuasanya jika Anda menguasakan untuk melaporkan SPT tahunan pajak badan. Nah, selain itu, ketika Anda ingin melaporkan SPT badan, ingat Anda perlu menandatangani SPT pajak Anda dan cap perusahaan perlu Anda lampirkan. Selain itu, karena sekarang eranya adalah bagaimana kita lapor secara online, nah tentunya pada saat Anda perlu untuk mengakses loginnya. Nah, loginnya sendiri adalah EVIN dan passwordnya serta email ya. Kemudian SPT tahunan WP badan yaitu terdiri dari beberapa formulir yang harus Anda isi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian bukti potongnya, kemudian kredit pajak dalam negeri. Wah, cukup banyak ya. Ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23 di tahun pajak yang dimana Anda harus melaporkannya. Nah, contohnya untuk tahun pajak 2021 nih. Nah, selama dari Januari hingga Desember, bagaimana bukti pemotongan Anda? Anda sudah rekap belum? Nah, ini perlu nih Anda rekap ya. Kemudian, jika Anda ada penghasilan dari luar negeri, ingat bukti potong dari luar negeri akan dihitung terlebih dahulu jika terjadi ada pemotongan dari luar negeri yaitu PPh pasal 24 ya. Kemudian PPh pasal 25 yang sudah Anda bayarkan jika Anda ternyata ada angsuran pajakan dari Januari hingga Desember. Nah, ingat kadangkala pembayaran itu tidak selalu kita bayarkan tepat waktu. Nah, apabila Anda ditagih STP-nya oleh Dirjen Pajak, maka pokoknya saja yang dimasukkan di PPh pasal 25. Serta daftar-daftar yang Anda perlu susun adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang Anda bagikan dan daftar susunan pengurus serta komisaris. Nah, akte notaris perubahan terakhir itu akan menentukan bagaimana komposisi direksi atau direktur ataupun komisaris serta NPWP pemegang saham nih ya. Tentunya Anda ingin mengisi berdasarkan NPWP-nya, kemudian pengurusnya siapa, komisarisnya siapa ya. Kemudian apabila ada berita acara rapat umum pemegang saham terkait dengan pembagian dividen. Nah, ini perlu Anda siapkan dalam hal mengisi SPT tahunan badan. Nah, kemudian ada juga daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan NPWP-nya serta daftar utang nih dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, selain itu juga kadang-kadang ada juga piutang. Nah, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi ini perlu disiapkan dalam hal Anda melaporkan SPT tahunan badan. Selain itu, jika ternyata ada transaksi
istimewa, yaitu pasal 18 Undang-Undang PPH ya. Kemudian pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPN dan pasal 9 ayat 1 yang terkait dengan tax treaty atau P3B. Nah, Anda harus melampirkan yang namanya TP-Doc atau Transfer Pricing Document berdasarkan PMK 213, PMK 03 tahun 2016. Nah, tentunya ini sangat rumit. Anda harus mengisi bagaimana dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk transfer pricing dokumen apabila ada transaksi hubungan istimewa. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ya tunggu penjelasan dari saya terkait dengan hubungan istimewa. Selain itu untuk DER atau Debt Equity Ratio di mana PMK nomor 169 mensyaratkan apabila Anda memiliki hutang berdasarkan apa? Hutang yang berbasis bunga ya, interest bearing debt. Nah, ini harus dipersiapkan bagaimana nantinya hutang tersebut yang berbasis bunga yang Anda bayarkan tentunya ini dibiayakan dalam laporan laba rugi ya. Nah, ini perlu dihitung berdasarkan ketentuan DER yaitu 4:1 ya. Kemudian daftar nominatif entertain dan daftar nominatif biaya promosi apabila ada. Nah, ini perlu dilampirkan karena jika tidak dilampirkan, ingat ada yang namanya rekonsiliasi fiskal baik positif maupun negatif berdasarkan pasal 6, pasal 9 dan pasal 11, oke? Kemudian setelah Anda melalui tahapan demi tahapan, SPT tahunan WP Badan 1771 dan laporan keuangan tahun sebelumnya ini akan menjadi acuan Anda dalam hal mengisi SPT tahunan WP Badan ya. Kemudian rekonsiliasi dan ekualisasi pajak tahun berjalan yaitu tahun 2021 yang ingin Anda laporkan pada April 2022. Ingat, step by stepnya Anda perlu disupervisi oleh konsultan pajak resmi bagaimana Anda diberitahu aturan pajak terbaru sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan ingat, persiapan dan pengisian SPT tahunan badan harus melalui tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ingat, jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami siap untuk membantu Anda dalam hal persiapan hingga pengisian dan pelaporan SPT tahunan WP Badan sesuai dengan aturan perpajakan terbaru. Bagaimana penjelasan dari Pak Michael mengenai persiapan dan pengisian SPT Badan? Tentunya menarik bukan? Bagi Anda wajib pajak badan, perlu mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam persiapan dan pengisian SPT Badan. Dengan Anda menggunakan jasa konsultan pajak, Anda akan disupervisi dan dibantu dalam persiapan dan pengisian SPT Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Ingat, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Michael Consulting. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.